wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talam bidnadam wa mulai manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharin. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan makalah yang kelima kemarin, yaitu tentang tafakur atau berfikir. Halaman 35 rib fit. Yang tengah-tengah. Wa minha fikratu fi ala illah, dalam kurung. Wa minha fikratu fi ala illah, yang dalam kurung. Nah, sudah ketemu ya, tengah-tengah. Jadi kemarin bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan orang kok mau berpikir, ya kan? Orang kok mau tafakur satu saat saja, terserah kalian mau mengartikan apa satu saat itu, entah 1 detik atau 1 menit atau 1 jam atau ya satu saat dalam berpikir, nah, gitu serah ya. Itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Nah kemarin diterangkan berpikir yang macam mana wae. Nah gitu loh. Nanti mikir masalah macam mana lah ngejo jando itu pula. Bukan yang itu. Tapi berpikir yang sudah ditentukan atau diarahkan oleh para ulama. Yang pertama kemarin berpikir tentang keagungan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, memikirkan ayat-ayatnya Allah atau tanda kebesarannya Allah tadi itu akan melahirkan tauhid dan juga ya yakin, melahirkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua kemarin yaitu berpikir tentang belum ya, baru 1. Baru 1 ya. Wa minha, dan itu termasuk berpikir yang dimaksud dalam hadis itu, yaitu fikratu, berpikir fi ala illahi, di dalam karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ai fi ni'amihi, artinya di dalam nikmat-nikmat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Allati, yaitu nikmat-nikmat asbagoha, asbago, yang sempurna atau lapang, melapangkan kepada nikmat-nikmat tadi, melapangkan siapa Allah kepada nikmat-nikmat tadi, alaina, kepada kita semua. Jadi yang kedua adalah kita berpikir bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak ada satupun yang tersisa. Nggak usah di orang lain, di diri kita saja. Bang Edi mengaku katanya umpomo sekere-kere manusia lah sedunia katanya. Nggak ada yang lebih susah dari saya Pak Guru, umpomo. Nah itu kita ngitung 1 wae. Mato umpama dijual 1 miliar, boleh tidak dibeli? Umpama murah-murah wae lah Pak, 500. Oke, 500 juta. Umpama kok boleh. Lah 2 sudah 1 miliar. Nah, untuk beri Pajero sudah dapat. Artinya apa? Di mata tok itu kita sudah punya Pajero gitu loh. Umpama yang penting kan punya Pajero tadi walaupun buta kan gitu. Si buta yang punya Pajero lah umpama gara-gara jual matonya. Nah itu artinya, itu maksudnya ini kita ngomong tuh sekatonyo, semiskin-miskinnya kita, atau kita. Nah itu kalau nak dihitung begitu. Nah ya kan, yang viral kemarin ginjal nah berapa miliar itu ya kan. Nah itu diri kita itu seperti itu. Lah belum yang diterangkan tadi, sama istri kok katanya siang ya bisa nyangkul, malam ya bisa nyangkul tadi. Ya kan itu kalau beli berapa ya kan? Ya kan itu nah itu kenikmatan macam apa itu ya kan itu. Nah, macam itu kok katanya kita masih susah ya kan itu. Nah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
Mana nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Makanya bolak-balik saya ngomong, pokok khusus ngaji kita ini, belajar kita ini, salah satunya cuma satu yang terpenting, yaitu kita belajar seneng, belajar bahagia. Benlah susah dimarah istri segala macam utang banyak, pokoknya latihan seneng. Bagaimana caranya? Dipaksa-paksa. Nanti biar seneng nian. Nah, itu begitu ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Jadi kita berpikir-pikir tentang diri kita supaya apa? Kita supaya bersyukur terus. Selain berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ataupun yang orang lain, wa atoyahu dan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Allati yaitu pemberian ausola. Yang menyampaikan atau memberikan siapa Allah kepada pemberian tadi ilaina kepada kita semua. Apalagi kita yang ngaji-ngaji ini ya kan. Yang memberikan atau menyampaikan siapa Allah kepada atoya. Yang memberikan siapa Allah kepada atoya ilaina kepada kita semua. Khususnya yang kita ngaji-ngaji ini ya. Apalah kurangnya ya kan. Kayaknya nggak ada yang kita ngaji-ngaji ini kok yang kekurangan atau yang kere itu kayaknya nggak ada lagi. Sudah cukup semuanya. Ya. Walal mu'alif rahimahullah. Nggak ada kayaknya kok yang susah hidupnya kan nggak ada, santai-santai baik. Bang Edi yang akunya katanya macam mana lah Pak kok sempitnya. Motornya lu 3. Coba bayangin Bang Edi. Ngutang tidak. Nah, kan. Walal mu'alif rahimahullah. Siapa lagi yang katanya susah coba? Nah, bayangin. Dedeknya rumah dewek sudah pada punya. Nah, Pak Giwa, ya sabar. Nanti ada lah ya. Sabar Pak De ya. Walal mu'alif. Tapi seidak-idaknya Pak De, kan enggak kena marah orang terus. Nah, kalau dulu kan kena marah terus ya kan. Nah, sekarang enggak lagi. Seidak-idaknya itu nikmatnya Allah ya. Nah, itu. Jadi intinya itu apa yang ada pada kita, apa yang diberikan oleh Allah, kita pikir, kita ingat-ingat terus. Nah, itu seperti itu. Qala sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru maka pada ingatlah, menyebut-nyebutlah kalian semua ala Allahi kepada kanugrahan-kanugrahannya Allah. La'alakum supaya ada siapa kalian semua, ada itu tuflihuna menjadi orang-orang yang beruntung. Disebut-sebut, ya Allah terima kasih. Wong orang seperti saya kok engkau kasih hidup. Ya Allah terima kasih. Orang seperti saya kok masih engkau kasih bisa ngomong. Ya Allah terima kasih. Orang seperti saya kok engkau kasih matanya tuh melihat. Yang cantik ya masih nengok, yang buruk ya nengok. Nah kan gitu. Ya Allah terima kasih, engkau kasih aku hidung. Sehingga bau-bau cewek cantik tuh. Terbau. Nah kan gitu Pak Janis ya. Walaupun begitu Pak Janis disyukuri ya. Ya Allah terima kasih. Nah, telinga ini masih mendengar suara-suara yang elok, suara yang baik. Dan juga hal-hal yang lain yang kita bisa dengar. Kita sebut-sebut seperti itu. Apalagi kalau malam. Coba Pak Janis tidak bersyukur. Kalau dengan Pak Giwo kan enak Pak Janis kalau malam. Nah kan itu. Ya Allah terima kasih. Setiap malam kau kasih aku kenikmatan luar biasa ya kan. Sudah enak dapat pahala pula ya kan itu. Nah qala al-mu'allif rahimahullah umpama kan. Sallallahu alaihi wasallam itu. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa ing ta'udu dan jika menghitung-hitung siapa kalian semua kok andaikan menghitung-hitung nikmat Allah kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala la tusuha maka tidak akan bisa menghitung siapa kalian semua kepada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimanapun cara kalian ngitung ya kan apa yang diberikan Allah kepada kita itu kita tidak akan bisa untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tadi sampai kapanpun gitu ya. Bahkan dalam ceritanya ya itu besok di akhirat itu ada orang tuh katanya ya Allah aku kan ibadah terus jadi kamu ibadah tuh masuk surga karena ibadahmu. Iya ya Allah oke
Kamu bisa ibadah kan matamu bisa melihat. Kamu bisa baca, kamu bisa tahu, jadi kamu bisa ibadah. Kakimu aku kasih apa? Nah, akhirnya apa? Dihitung-hitung dari nikmat mata tuh ndak cukup untuk hasil ibadahnya. Akhirnya dimasukkan neraka. Nah, itu ya. Nah, itu seperti itu. Wa ing ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Pokok diingat-ingat latihan bahagia, latihan seneng. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, pokoknya dipaksa-paksa latihan bahagia, latihan seneng. Kalau mau bahagia, seneng atas yang Allah berikan, atas takdir Allah, maka akan ditambah-tambah terus. Tapi kok kalian merunyam, hidup kok begini. Inna adzabi lasyadid. Siksaku sangat pedih. Akhirnya kuru mati. Nah, gitu. Walal mu'alif rahimah. Bahkan kemarin apa ancamannya Allah kalau kita nggak mau bersyukur ya, nggak mau terima takdirnya Allah yang diberikan kepada kita. Nah, silahkan kalian pindah dari bawah langitku dan pindah dari atas bumiku dan cari Tuhan selain aku. Nah, nak kemana kau? Walal mu'alif rahimahullah. Wong pergi dari Kutoboyo ya pening, ya kan itu. Apalagi pergi dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Kon pidana Israel kon ape dibom kowe. Walal mu'alif rahimahullah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Wa ma bikum, dan mana lagi yang ada dalam kalian semua dengan kalian semua min nikmatin, dari nikmat-nikmat faminallahi, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya kan? Jangan pernah kita mengakui kalau itu hasil kita, kalau itu pikiran kita, itu kekuatan kita, itu harta kita, itu usaha kita. Jangan pernah berpikir begitu. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun yang ada di kita itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau selalu berpikir bahwa semuanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa hasilnya? Ya tawalladu, maka akan melahirkan apa? Mengingat-ingat atau berpikir-pikir tentang apa yang diberikan Allah, melahirkan ya tawalladu minha, dari berpikir tentang nikmat-nikmatnya Allah, ay min hadil fikrati, artinya dari inilah berpikir. Apa hasilnya? Ayil mahabbatu, artinya rasa cinta, wasukri, dan juga bersyukur, ay wasamratu hadatafakuri, artinya buahnya berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan anugerah yang diberikan Allah kepada kita, itu imtila'ul qalbi, akan terbukanya hati atau terangnya hati, bimahabbatillahi, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, wastigholi, dan juga kita akan selalu sibuk bisukrihi, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, batinan, baik dalam batin kita, wa dohiron, dan juga di dohir kita. Kama yuhibbu, seperti mencintai siapa Allahu kepada man, wa yardo, dan ridho siapa Allahu kepada man. Intinya gini ya, gini. Itu makanya kalau berpikir tentang nikmat kanugerahnya Allah, itu akan menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin semangat untuk melaksanakan perintahnya, semakin semangat untuk menjauhi larangannya. Pikir umpama kita itu ditraktir sama orang setahun, dikasih makan, kasih minum, kasih tempat tinggal, digaji, semua enak lah dikasih tahu. Itu kita kan kadang mengingat-ingat kebaikannya kan, baik sekali orang tuh. Nah kan gitu. Mungkin kita suruh nyium kakinya mau. Setahun kita ditraktir atau di apa orang setahun dimuliakan lah, pokoknya enak nian lah, dijor lah. Itu begitulah Allah itu, dari kita mulai lahir sampai kita sebesar ini ngasih gratis, ya. Kok sampai kita nggak bisa merasakan kenikmatannya, kan lucu. Nah itu begitu ya. Nah, cara mikirnya gitu. Kita
diservis orang setahun wae. Nah, itu rasa ingat kepada orang itu luar biasa Pak Lupi ya. Lah apalagi Allah itu dari kita kecil, bahkan dari belum ada diadakan oleh Allah, nggak bawa apa-apa, besar katanya, wah punya harta, punya istri cantik, kadang 2, 3 dan lain sebagainya, mobil banyak, kebun banyak, itu yang ngasih, yang nyervis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok sampai kita nggak bersyukur, sampai kita nggak nurut, wah, entah macam mana lah ya kan. Nah itu kabarnya begitu. Nah umum lah pokoknya ya, nggak umum lah kalau nggak macam itu. Nah itu latihannya berpikirnya begitu. Pokok kita ingat-ingat terus, kita omong-omong terus. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Apapun yang diberikan nikmat Allah itu kepada kita, kita omong-omong terus. Alhamdulillah bisa ngaji. Alhamdulillah ya Allah, engkau takdir sujud. Alhamdulillah ya Allah, engkau takdir bersama orang-orang yang soleh. Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih istri yang baik, cerewet-cerewet dikit enggak apa-apa tapi nurut. Nah, alhamdulillah ya Allah, engkau kasih hidup enak hidupku. Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih kawan-kawan tuh yang baik-baik. Nah, yang nyupot aku terus. Aku udah punya duit ya diutangi, umpama ya kan. Nah, pokok disyukuri terus begitu. Akhirnya kita menimbulkan dalam hati kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya begitu. Enggak kok merutuk merunyam terus. Batu bara kok susah ini ya kok enggak dihukum sama Allah ini. Repot kita. Batu bara biar urusan batu bara. Nanti Pak Janis enggak kebagian merutuk merunyam pula, sudah bagiannya lain-lain. Yang bagiannya batu bara ya bagian batu bara. Yang bagian kita ya sampai ke kita. Ingat-ingat ini. Gak usah khawatir. Namanya rezeki itu nyari tuannya. Mohon maaf sekali. Namanya rezeki itu mencari tuannya. Aslinya hakikatnya begitu. Nah, ya. Nah, tapi karena kita tuh terkadang itu tadi innallaha ala dzoni abdi. Allah tuh menurut prasangka hambanya. Kadang Bang Firman ngomong gini, kalau aku udah kerja nak makan apa? Nah, akhirnya karena prasangka kita begitu, ya akhirnya kalau udah kerja ya udah dikasih makan sama Allah. Padahal kita dari kecil sebelum bisa kerja ya sudah makan, sudah hidup. Baru hidup dikit weh, ya kan? Ngomongnya sok-sokan. Aku kalau udah kerja nak makan apa? Nah, kalau orang-orang dulu kalau udah motong nak makan apa? Orang sini dulu kan. Nah itu. Kalau udah ada aku kau udah hidup, nah umpama. Padahal dia ngidupin itu lo paling tak baru berapa tahun istrinya umpama kan beler sama dia nakal, nggak nurut, ngomong gitu. Kalau udah ada aku udah hidup, udah kau tuh tak jadi orang tak tidak. Padahal sebelum dengan dia tuh malah jadi orang, kan dapat dia tuh malah rekoso, taro ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Nah itu lain ceritanya Pak Janis ya. Pak Janis itu kok masalahnya kok nggak ada yang lain kok. Itu ya. Kalau balik nah itu termasuk yang harus Pak Janis syukuri ya. Nah, karena ada dia menjadi hidup. Nah, itu seperti itu. Nah ya intinya itu. Pokoknya diingat-ingat bahwa itu ya pemberian Allah gitu Pak Janis ya. Jadi yang beri hidup tuh Pak sebenarnya Allah Pak Janis, bukan dia loh ya. Allah ngasih dia apa? Ngasih sebab wae gitu ya. Padahal ya lainnya ya bisa juga. Tapi karena dalam ilmu pertama itu ibaratnya Allah tuh desain Allah. Memang begitu ya. Deal itu ya. Pokoknya bagaimanapun caranya kita berpikir tentang apa nikmat-nikmat kanugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua ya, yang nanti bisa melahirkan mahabbah dan juga melahirkan syukur. Wa minha, dan itu sebagian daripada berpikir yang dianjurkan itu fikratun, berpikir fi wa'dillahi ta'ala, kepada di dalam janji-janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lil amali, untuk amal-amal alati wasofa, alati yaitu al-amal wasofa yang sudah memberikan sifat-sifat
siapa Allah biar dengan amal tadi aulia kepada kekasih-kekasihnya. Yang seterusnya kita berpikir tentang janji-janji Allah kepada para kekasih-kekasihnya atau orang-orang yang soleh-soleh atau orang yang mau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fima, dan di dalam sesuatu ada yang menyiapkan siapa Allah lahum kepada aulia minal khairi, dari kebaikan al ajili yang awal atau yang cepat gitu, wal ajali, dan juga yang lambat atau untuk besok-besok. Qala Allah Ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Jadi afaman kana, apakah ada itu afaman, apakah adapun orang-orang, kana yang ada siapa man, ada itu mukminan sebagai orang mukmin, itu kaman seperti orang-orang, kana yang ada siapa man, ada itu fasikon orang fasik. Artinya apa? Gak akan sama perlakuan Allah antara orang-orang yang mau beriman dan antara orang-orang yang tidak mau beriman, antara orang-orang yang mau beramal soleh dan orang-orang yang tidak mau beramal soleh, antara orang yang beramal melaksanakan perintahnya Allah dan orang-orang yang melanggar melaksanakan larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya dalam Al-Quran? Yola yastawun, maka tidak akan bakal sama. Contoh dikit lagi nih, masa yang kelon di rumah sama bininya enak-enak ya kan, ngantek ngiler-ngiler ya kan, disamakan dengan yang hadir di sini kan ya nggak sama. Masa disuruh nyamokan ya? Kalau katanya Allah sama, ya enak yang Mbak Firman nggak mau kesini, wah enak di rumah wae lah Pak Guru, wong katanya sama. Nah, karena nggak sama ya kan, hadir di sini nanti seperti sholat 1000 rakaat sama dengan orang ziarah kepada 1000 wali, ziarah kepada nengok orang 1000 orang sakit, dan nanti ketika balik dibawain 1000 malaikat, didoakan 1000 malaikat yang di langit, didoakan 1000 malaikat yang di bumi, dimintakan ampunan 1000 malaikat yang di langit, dimintakan ampunan 1000 malaikat yang di bumi, dan seterusnya. Yang 1000 itu ya. Kok nak disuruh sama itu bagaimana? Kan ya tidak sama. Antara yang mau sholat dengan nggak mau sholat kan ya tidak sama. Nah ya kan, wong tidak mau sholat di sakor, yang nanti mau sholat di surga, kan beda. Masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Lamnaku minal musallin, kami termasuk orang-orang yang tidak mau sholat. Nah, itu kan beda. Alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhir, dan seterusnya ya. Itu. Jadi enggak sama antara orang yang taat dan yang tidak taat, antara yang iman dengan yang kafir, tidak akan sama. La yastawun, tidak akan sama. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surat apa ya? Al-Lail ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Jadi gawemu itu sungguh mengherankan. Mengherankannya macam mana? Makanya terus fa'amaman atau fa'amaman. Maka adapun orang-orang atau yang diberikan siapa man, artinya diberikan mau mengerjakan, menunaikan ya. Fa'amaman, maka adapun orang-orang u'tiya yang mau memenuhi perintahnya Allah, wattaqo, dan mau bertakwa, wasoddaqo, dan bersodaqo atau berbuat bil husna, dengan berbuat baik, fasanuyassiruhu, maka akan mempermudah siapa saya kepada orang tersebut lil yusra, untuk sesuatu yang mudah. Orang kok mau mengerjakan perintah,
mau bertakwa, mau bersedekah, mau berbuat kebaikan, maka Allah akan arahkan kepada sesuatu yang mudah. Wa qala dan berfirman, kalau seterusnya wa amaman fa amaman utiya wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Orang kok pelit, wa amma man bakhila wastakna dan sombong, merasa sugih kaya, merasa hebat, wa kadzdzaba bil husna dan selalu berbohong-bohong untuk menutupi dirinya kejelekannya, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan Allah mudahkan ke sampai hal yang sulit. Intinya nggak usah bohong-bohong, belajar jujur-jujur. Ya. Karena satu kebohongan, kalau kita satu kali berbohong, pasti membutuhkan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sudah kita buat tadi. Tes lah nanti tidak begitu. Itu begitu ya. Kita bohong sama istri, dari mana bang? Bohong itu, Bapak. Nah, itu nanti kita butuh kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang kita buat tadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka wa nuyassiruhu lil usra, maka akan Allah arahkan ke hal yang sulit. Wa qala Allah taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahi alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wa'ada menjanjikan, wa'ada Allah dan wa'ada menjanjikan siapa Allah alladzina kepada orang-orang amanu yang pada beriman, minkum di antara kalian semua, wa amila dan mau beramal as-sholihati yang soleh, la yastakhlifannakum maka akan menggantikan siapa Allahum kepada alladzina amanu fil ardi di bumi ini. Artinya akan menjadikan pemimpin atau khalifah. Kama stahlafa seperti menjadikan pemimpin siapa Allah alladzina kepada orang-orang min qablihim yang sebelum mereka. Wa qala Allah taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi naim. Innal abrara sesungguhnya orang-orang yang baik lafi naimin tentu akan selalu di dalam kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi tidak akan ada orang yang seberuntung orang-orang yang baik. Bagaimanapun caranya, orientasi hidup kita selalu berbuat baik kepada apapun dan siapapun. Itu caranya. Perkara orang lain nak baik nak tidak bukan urusan kita. Yang penting perintahnya Allah dan Rasul, kita itu disuruh selalu berbuat baik. Insya Allah nanti jadi wali-walinya Allah. Dan insya Allah paling seminim-minimnya dicintai Allah. Nah itu kalau kok kita macam mana diri kita tuh orientasinya, tujuannya tuh ngomong ya yang baik, hatinya ya belajar yang baik, pikirannya yang baik, perbuatannya yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah tuh mencintai orang-orang yang selalu ingin berbuat baik. Nah kalau kita mau berpikir mengingat-ingat apa janji-janji Allah tadi, ya tawalladu maka akan melahirkan apa berpikir tentang ingat janji-janjinya Allah, minha dari berpikir tentang ingat janjinya Allah, akan melahirkan, akan menghasilkan ar-raghbata kepada kecintaan, akan menjadikan kita tuh bahagia cinta fil akhirati di dalam akhirat. Itu begitu. Kalau motonya Pak Janis, dunia sementara, akhirat lamanya. Itu motonya Pak Janis. Ada moto agak panjang lagi. Carilah dunia maka kamu tidak akan dapat. Andaikan dapat maka tidak akan banyak. Andaikan pun banyak maka tidak akan puas. Andaikan puas tidak akan lama. Beda dengan akhirat. Kalau cari akhirat pastilah dapat, sudah dapat pastilah banyak, sudah banyak pastilah lama, sudah lama pastilah puas. Beda. Di akhirat 70 tanpa kerja kok. Di sini si kok kerja dari pagi sampai sore masih diperutuin pula. Kalau ingin merayu pula dulu Pak Janis ya. Nah, kalau dirayu dulu tidak mau. Walah capek. Sudahlah Dik, bentar wae. Kan itu. Beda kalau akhirat besok ya kan. Sudah ada tulisannya.
Ayat wasamratu hada tafakuri, artinya buah atau hasil daripada berpikir tentang janji-janjinya Allah, itu mahabbatus suadai, yaitu cintanya kebahagiaan, wa hamlun nafsi, dan juga mengemas daripada diri, alal amali, atas amal, bi amalihim, dengan amal-amal yang soleh untuk akhirat tadi, watakhalluki, dan juga berakhlak, berbudi pekerti, bi akhlakihim, dengan akhlak-akhlaknya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Jadi yang berpikir yang seterusnya yaitu berpikir bahwa janji-janji Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji, sehingga menjadikan semangat kita menjadi semangat untuk melaksanakan perintahnya Allah, semangat untuk lebih cinta, lebih semangat untuk amal akhirat. Wa minha fikratu fil wa'idillah wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.